Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan lanjutan dari light novel Tensura volume 20 part 9. Di sini kita akan diperlihatkan Benimaru yang akan mengamuk di negara Sarion. Dan kita juga akan diperlihatkan pasukan raksasa Raja Iblis Dagruel yang sudah mulai menyerang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah mendapat laporan jika negara Sarion telah diserang oleh pasukan Jahil dan Zelario, Benimaru kemudian memutuskan untuk mengirimkan bantuan kepada negara Sarion. Dan pada saat itulah, Diablo menawarkan diri untuk pergi sebagai bala bantuan. Namun sayangnya, Benimaru menolaknya. Benimaru merasa jika dirinya lah yang lebih baik melawan Jahil. Itu karena Benimaru sudah pernah melawan Jahil sebelumnya. Selain itu, Benimaru merasa jika serangan ini adalah sebuah pengalihan untuk menurunkan pertahanan kita. Intuisi Benimaru mengatakan bahwa lebih baik jika Diablo tetap di sini untuk mempertahankan labirin. Setelah mendengar alasan Benimaru, Diablo pun menuruti perintah Benimaru. Diablo kemudian memberitahu Benimaru jika musuh yang bernama Zalario juga sangat kuat. Zalario adalah pejuang sejati yang memiliki banyak kemampuan. Namun meskipun begitu, Benimaru tidak gentar sedikitpun. Benimaru tahu ini adalah tindakan yang sembrono. Benimaru sudah membulatkan tekadnya. Namun sebelum Benimaru pergi, Veldora memanggil Benimaru dan berkata, "Hei Benimaru, apa kau melupakanku? Aku bahkan bisa mengalahkan gorekan kecil seperti Zalario dan Jahil dengan sekali tebas." Pernyataan Veldora itu pun mengguncang tekad Benimaru. Namun di saat yang sama, insting liar Benimaru mengatakan jika ini adalah ide yang buruk. Benimaru berkata, memang benar jika Veldora sama dapat mengalahkan Jahil dengan mudah. Tapi yang kukhawatirkan adalah dewa jahat yang kita bahas sebelumnya. Jika Raja Iblis Dagruel kembali menjadi dewa jahat, ia akan menjadi ancaman sekelas True Dragon. Dan satu-satunya orang yang dapat menghentikannya adalah Veldora sama. Diablo juga setuju dengan pendapat Benimaru. Meskipun Raja Iblis Ruminas mendapat bantuan Sion dan Adalman, tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan Dagruel dan saudaranya Fen yang sebanding dengan True Dragon. Dan karena itulah, Benimaru meminta Veldora sama untuk tetap di sini dan bersiap jika ada situasi yang sangat terdesak. Itu karena Veldora sama adalah kartu as kami. Veldora menjawab, "Hahaha, baiklah Benimaru, aku mengerti. Jika begitu, kau harus segera pergi dan hancurkan musuhmu." Diablo juga berkata, "Kufufufu, bantailah semuanya." Dengan demikian, semua orang pun setuju dengan keputusan Benimaru. Di sini Benimaru ingin membawa beberapa orang bersamanya. Namun sayangnya, pasukan Kurenai dan pasukan Gupta masih belum boleh. Dan pada saat itulah, Zoe kemudian menawarkan diri untuk menemani Benimaru. Benimaru pun langsung setuju. Di layar lebar, di sana diperlihatkan jika Ratu Elmisia dan Sylvia sudah mulai turun tangan. Mereka berdua bertarung melawan musuh dengan sangat luar biasa. Sylvia menggunakan elemen petir, sedangkan Elmisia menggunakan elemen angin. Namun sesaat kemudian, terdapat laporan yang mendesak. Dari layar lebar, di sana diperlihatkan pertarungan Milim dengan Velzard kini telah mendekati negara Sarion. Jika pertarungan mereka terus mengarah ke sana, mereka akan menabrak pohon suci yang melindungi Sarion. Semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut. Veldora berkata, "Apa yang terjadi? Apakah Rimuru dan yang lainnya melakukan sesuatu?" Benimaru yang ingin pergi ke Sarion itu pun juga sangat terkejut. Benimaru berkata, "Jika kita terjebak dalam pertempuran mereka, kita akan terbakar menjadi abu." Benimaru merasa ini mungkin bagian dari rencana Veldwe. Dengan demikian, tidak hanya negara Sarion yang dalam bahaya, tapi negara lain juga bisa terkena dampak dari amukan Milim melawan Velzard yang membabi buta. Kota manapun akan dilenyapkan dalam sekejap oleh serangan Milim yang sudah hilang kendali. Benimaru pun bertanya-tanya mengapa Veldwe menggunakan Milim untuk menghancurkan dunia. Diablo menjawab, "Sepertinya Veldwe sudah gila.
Jika tujuan Veltwe benar-benar untuk menyebarkan kematian dan kehancuran dunia, mungkin Veltwe saat ini sedang mencoba memanggil Ivarats dengan menggunakan kehancuran ini sebagai pemicunya. Mendengar hal itu, Benimaru pun tidak bisa berdiam diri saja. Benimaru kemudian akan segera pergi menuju tempat kematiannya. Benimaru menyadari jika dirinya mungkin bisa mati di sana. Namun tiba-tiba, di saat Benimaru akan pergi, Raja Iblis Leon, Kagali, dan Tear yang saat itu baru saja keluar dari rumah sakit, mereka mengatakan jika mereka ingin ikut pergi bersama Benimaru ke medan pertempuran. Kagali mengatakan jika dirinya memiliki dendam yang sangat besar kepada Jahil. Tear juga berkata, kita harus segera mengalahkan bajingan Jahil itu dan merebut Footman kembali. Benimaru pun mengizinkan mereka untuk ikut bergabung bersamanya. Dan segera setelah itu, Benimaru dan mereka semua pun pergi ke negara Sarion. Setelah beberapa saat Benimaru pergi, tiba-tiba kabar buruk datang lagi. Adalman melaporkan kepada markas pusat jika dirinya melihat distorsi ruang dan muncullah pasukan raksasa Raja Iblis Dagruel yang telah tiba di gurun perbatasan Ruberios. Jadi gini Pak, di perbatasan antara gurun dan Ruberios terdapat sebuah tembok besar yang sudah dilapisi penghalang sihir untuk mencegah invasi para monster. Nama penghalang itu adalah Anti-Monster Intrusion Barrier. Pada saat ini, Adalman telah berdiri di atas tembok besar itu dengan mengenakan jubah sucinya. Dari kejauhan, ia telah melihat pasukan raksasa yang muncul dari distorsi ruang dan waktu. Tapi bukannya panik, Adalman justru malah bersemangat. Itu karena semuanya sesuai prediksi Rimurus sama. Rimurus sebelumnya sudah memprediksi jika pasukan Dagruel mungkin akan tiba lebih cepat dari waktu yang kita perkirakan. Ya, orang yang mentransfer pasukan raksasa Raja Iblis Dagruel adalah Mai Furuki yang memiliki kemampuan instantaneous movement. Dari kejauhan, Adalman merasakan kekuatan pasukan raksasa Dagruel yang sungguh luar biasa. Di antaranya ada raksasa bermata satu yaitu Cyclops, raksasa dengan senjata, dan masih banyak berbagai macam jenis raksasa yang sedang berjalan menuju dinding Ruberios. Setelah melihat pemandangan pasukan musuh yang sungguh luar biasa itu, Adalman justru tertawa dan berkata, "Ya, ini pemandangan yang sungguh spektakuler. Aku khawatir tulang-tulangku yang rapuh akan dihancurkan mereka." Di satu sisi, Sion yang berdiri di samping Adalman juga berkata, "Sejujurnya ini akan sedikit sulit, tapi kita pasti akan menang." Sion juga bertanya kepada Adalman, "Apa kau punya rencana, Adalman?" Adalman menjawab, "Ya, itu bukan rencana yang besar." Adalman kemudian memperlihatkan pasukan utamanya yaitu Immortal Legion yang saat ini telah sepenuhnya dilengkapi armor dan persenjataan yang sungguh luar biasa. Selain itu, Adalman juga memiliki 50.000 pasukan undead yang terdiri dari berbagai jenis monster undead. Meskipun pasukan tersebut terdiri dari monster lemah, tapi saat ini mereka telah dilengkapi armor dan peralatan modern. Pasukan undead memiliki berbagai macam senjata api seperti senapan laras panjang, sniper, rudal, dan lain sebagainya. Sion yang melihat pasukan undead milik Adalman itu pun sangat terkejut. Sion kemudian bertanya, "Hei Adalman, izinkan aku bertanya, bagaimana Anda mendapatkan semua peralatan yang bagus sebanyak itu?" Adalman menjawab, Kamu nanya aku dapat peralatan itu dari mana? Kamu pasti bertanya-tanya kan?" Bertanya-tanya? Kamu candu? Tercandu-candu ya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Jadi gini Pak, Adalman bisa mendapatkan peralatan sebagus itu adalah hasil rampasannya ketika penyerangan pasukan Kekaisaran Timur ke labirin sebelumnya. Legion Mecha yang dipimpin Jenderal Calguido adalah pasukan yang dilengkapi senjata-senjata modern. Karena mereka semua dikalahkan di labirin, Adalman pun merampas perlengkapan mereka. Selain itu, Adalman juga membeli peralatan bagus dari hasil uang menjual material-material yang berkualitas. Maka dari itu, Adalman memiliki banyak berbagai macam perlengkapan yang bagus. Setelah mendengar itu, di sini Sion merasa sedikit iri dengan kekayaan yang dimiliki Adalman. Jika dibanding dengan Adalman, Gabil, Zoe, Benimaru, keuangan Sion adalah yang paling sedikit di antara mereka. Di sini Sion pun terus berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan uang agar ia bisa membeli perlengkapan bagus untuk pasukannya. Ketika Sion terus berpikir, Altima yang berdiri di samping Sion pun berkata, "Ayolah Sion, kau tidak perlu memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Kau cukup mencurinya dari musuh-musuh di sana."
Sion yang mendengar saran Altima itu pun akhirnya mendapat jalan keluar dari masalahnya. Sion pun berterima kasih kepada Altima. Altima menjawab, "Ya, aku memang sangatlah pintar." Segera setelah itu, pasukan Undead Adalman pun mulai maju menyerang pasukan raksasa Raja Iblis Dagruel. Di sisi lain, Dagruel sedikit kesal karena beberapa pasukannya telah diterbangkan oleh tembakan rudal dari monster Undead yang tergolong lemah. Griswold pun berkata, "Sekarang bagaimana saudaraku?" Dagruel menjawab, Fu, ini menyenangkan. Sudah lama aku tidak bertarung dengan serius." Meskipun musuh memberikan perlawanannya, itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Dagruel. Pada saat ini, pasukan raksasa yang dipimpin Dagruel berjumlah sekitar 30.000 pasukan raksasa. Di antara mereka terdiri dari yang terlemah sampai yang terkuat. Para raksasa kemudian membalas menyerang dengan melemparkan bongkahan batu besar kepada para pasukan Undead. Bebatuan besar itu pun menghujani pasukan Undead milik Adalman dan dinding pertahanan Ruberios. Alhasil, tembok pertahanan itu pun rusak parah. Tapi meskipun begitu, tembok itu masih berdiri kokoh. Dan ternyata, dinding itu terbuat dari baja magis. Di sini Dagruel pun terus mengamati berjalannya medan perang. Namun di saat yang sama, Dagruel mulai mengingat Raja Iblis Rimuru. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.